Sivitas UPI, selamat datang di UPI Podcast. Di kesempatan kali ini kembali lagi nih sama aku Dinda yang akan menemani Sivitas UPI dalam program Pikir Pakar. Nah, di episode kedua ini aku akan ditemani oleh salah seorang guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau adalah guru besar dari program studi sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau FPIPS. Nah, episode ini bakal menarik nih ya, karena isu yang kita angkat itu seru dan juga ditemani oleh guru besar yang luar biasa gitu. Pasti Sivitas UPI juga udah pada penasaran ya, siapa sih narasumber kita? Langsung aja yuk kita sapa beliau. Halo Prof. Eli, apa kabar Prof? Alhamdulillah, kabar baik Dinda. Alhamdulillah, Prof, semoga sehat-sehat selalu ya di masa pandemi seperti ini. Iya, Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Iya, Prof, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ini boleh dong Prof Eli perkenalan diri terlebih dahulu, karena pasti ini Sivitas UPI pengen kenal lebih banyak nih sama Prof Eli. Oke. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Eli ya, tapi tidak ada hubungannya dengan Elizabeth, nggak ada. Ya, saya guru besar di Prodi Pendidikan Sosiologi itu sejak tahun 2016. Kemudian di UPI ini saya sudah mungkin lebih tua dari umur Dinda ya, karena saya dari UPI menjadi dosen UPI sejak 92. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kemudian juga saya itu dosen tetap di Departemen Pendidikan Umum dan Prodi Pendidikan Sosiologi. Tapi saya juga ngajar juga di Ilmu Komunikasi di Prodi Kepariwisataan. Kemudian hari ini saya kebetulan juga diamanahi tugas tambahan sebagai Sekretaris Senat Akademik UPI. Sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UPI. Begitu Dinda ya. Luar biasa ya Prof. Iya, untuk kesibukan Prof sendiri ini di masa pandemi seperti ini, selain kegiatan perkuliahan belajar mengajar gitu, ada kesibukan lain nggak Prof di luar itu? Iya, kebetulan juga selain ngajar dari Zoom ke Zoom juga ya. Iya. Beberapa kegiatannya juga saya memberikan materi di beberapa perguruan tinggi, misalnya terkait apa sajalah terkait dengan bidang kajian saya. Yang kebetulan siang hari ini juga saya diundang oleh Universitas Tadulako untuk mengisi kegiatan kuliah umum One Asia Foundation, begitu. Iya, jadi selain kegiatan mengajar begitu ya Prof, sering juga mengisi acara di webinar-webinar begitu ya Prof. Luar biasa. Oh ya Prof, jadi Dinda ini pengen diskusi tentang satu topik yang sebenarnya lagi happening banget gitu ya di kalangan anak muda, yaitu toxic relationship. Karena sekarang lagi banyak nih ya di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Jadi lagi banyak banget yang bahas tentang toxic relationship ini. Katanya, toxic relationship itu hubungan yang gak sehat dan gak bikin bahagia. Tapi ya Prof, kalau Dinda lihat gitu, semakin banyak orang yang membahas tentang toxic, semakin banyak juga standar-standar yang dibangun oleh society terkait toxic itu sendiri. Iya, dan kadang itu yang bikin toxic ini maknanya jadi bias gitu Prof. Nah, menurut Prof Eli sendiri, toxic relationship ini seperti apa sih Prof? Oke, toxic relationship ya. Yang jelas tidak ada toxic di antara kita kan? Iya. Jadi memang dalam beberapa bulan terakhir ini kita booming dengan istilah itu. Padahal sebenarnya sejak 1995 juga istilah itu sudah ada, dan kalau di dalam kehidupan sosial itu sudah ada, apa yang disebut dengan hubungan penuh racun begitu ya. Kalau saya mungkin dalam yang akan saya kaji dalam perspektif sosiologi ya, bukan dalam perspektif psikologi, meskipun memang itu berkaitan erat antara kajian psikologi dengan sosiologi mengenai toxic relationship ini. Ya seperti Dina katakan tadi, toxic relationship itu adalah hubungan penuh racun atau hubungan beracun yang dialami oleh pasangan-pasangan, baik itu di dalam pertemanan maupun hubungan pacaran maupun hubungan suami istri, sebenarnya juga seperti itu. Iya. Berarti ada banyak juga ya Prof bentuk-bentuk dari toxic relationship ini. Betul, banyak sekali. Kalau yang tadi Prof bahas itu kan hubungan dengan eksternal ya Prof, dengan pasangan, teman, keluarga begitu Prof. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Prof, toksik itu ada dalam diri kita sendiri? Oh tentu saja, ketika kita bicara masalah toksik, itu juga bisa jadi munculnya dari diri kita sendiri. Itu perilaku toksik ketika hubungan dengan orang lain, itu misalnya disebabkan oleh
kita yang memang misalkan ada hambatan psikologis, ada masalah psikologis yang memang tidak terdiagnosa, tidak terselesaikan dengan baik. Misalnya di keluarganya dia mengalami kekerasan-kekerasan, atau misalnya kurang perhatian dari orang tua, sehingga begitu dia berhubungan dengan orang lain dia mencari perhatian lebih. Nah, mencari perhatian lebih inilah yang kadang-kadang juga sebagai bibit-bibit daripada racun dari hubungan dengan orang lain itu, begitu. Iya, berarti memang kadang toksik itu bisa tumbuh dalam diri kita sendiri, begitu ya, Prof, yang sekali. Mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Betul. Nah, berarti kalau misalnya terkait toksik yang tadi nih ya, Prof, kira-kira yang melatar belakangi gitu, kenapa sih orang-orang ini bisa menjadi toksik dalam suatu hubungan itu karena apa ya, Prof? Ya, tadi sudah saya katakan bisa faktor internal dari diri individu sendiri maupun dari faktor eksternal. Faktor internal itu tadi yang saya katakan bahwa mungkin ada masalah psikologis yang tidak terselesaikan, tidak terdiagnosa dengan baik. Kemudian juga menyebabkan dia di dalam kehidupan sosialnya dia merasa ingin diperhatikan, kemudian juga merasa dia ada kecurigaan dan lain sebagainya, itu dari dalam diri. Kemudian bisa juga faktor dari luar itu ketika dia memang pernah menjalin relasi, pernah menjalin hubungan dengan orang-orang toksik. Ya, sehingga begitu dia selesai hubungan, dia bisa mengatasi toksik dengan orang lain, bisa jadi dia malah melakukan hal yang sama. Sama halnya dengan misalnya ketika kita dibully, nah kita ingin membuli orang lain, nah seperti itu. Iya. Berarti ada yang memang muncul dalam diri kita, ada juga sikap kita yang terpengaruh oleh lingkungan luar gitu ya, Prof. Betul sekali. Iya. Kalau ngomongin stigma ini ya, Prof. Ada beberapa stigma yang Dinda sering dengar, yang sudah familiar gitu ya di masyarakat. Terkait toxic relationship dalam pasangan. Nah, katanya, Prof, dalam suatu hubungan itu pihak laki-laki adalah pihak yang toksik dan yang perempuan ini adalah korbannya gitu. Benar nggak sih, Prof, stigma seperti itu? Saya sendiri sebagai seorang sosiologi ya, orang yang mengkaji di bidang sosiologi, sebetulnya belum meneliti sejauh itu. Karena sebetulnya kalau dalam perspektif sosiologi mestinya ada kajian-kajian tersendiri ya. Tetapi bisa jadi mengapa orang lain menstigmakan bahwa perempuan yang menjadi korban, jadi karena di latar belakangi toksik itu adanya ketidaksetaraan. Ya, seringkali bahwa kesetaraan gender di sana, bahwa laki-laki dianggap lebih dominan, itu menjadikan bahwa perempuan umumnya menjadi korban. Nah, seperti itu. Padahal bisa jadi perempuan sendiri yang dia menjadi penyebab toksik. Misalnya tadi adalah cemburu yang berlebihan. Ya, laki-laki kalau dikepoin terus, kalau dicemburuin terus, bisa juga dia menjadi marah dan lain sebagainya. Dan seperti itu menjadi hubungan yang tidak nyaman. Ya, seperti itu, Dinda. Iya. Berarti itu juga bisa dikategorikan sebagai gejala-gejala yang muncul, betul. Ya. Kalau untuk gejala lain itu ada nggak sih, Prof, dalam suatu hubungan gitu ya, baik dengan teman, dengan keluarga, pasangan, atau mungkin di lingkungan pekerjaan, ada nggak sih, Prof, gejala-gejala yang muncul dalam diri seseorang dan itu bisa dikatakan sebagai toksik? Ya, bisa jadi ketika orang sedang menjalin hubungan toksik atau sedang berada di dalam hubungan toksik itu, dia menarik diri dari pergaulannya di masyarakat ya, menarik diri dari pergaulan dengan teman-temannya, karena memang ada semacam ketakutan, ada semacam larangan dari pasangannya untuk tidak bergaul dengan orang lain. Nah, itu juga kalau kita melihat teman yang biasanya misalnya rame-rame, ketawa-ketawa, tiba-tiba menarik diri, nah kita setelah dia punya pacar atau setelah dia punya suami, kita perlu curiga. Jangan-jangan dia sedang berada di dalam toxic relationship. Seperti itu, Dinda. Iya. Berarti berhubungan juga dengan sikap kita harus care sama lingkungan sekitar ya, Prof? Betul sekali ya, seperti itu. Nah, untuk dampak sendiri nih, Prof, orang-orang yang terlibat dalam hubungan toxic relationship ini dampaknya apa sih, Prof? Baik bagi diri kita sendiri atau orang lain yang terlibat? Tentu saja dampaknya sangat banyak ya. Dari hubungan yang beracun ini, yaitu paling tidak ketika kita tidak bisa keluar dari hubungan itu, ada tekanan-tekanan secara psikologis yang membuat kita bisa jadi stres, membuat kita mudah marah juga, ya, seperti itu ya, dan membuat kita juga menarik diri dari pergaulan. Itu menjadikan sebuah dampak yang negatif, termasuk juga tentu saja mereka yang tidak sehat secara individu, tidak sehat secara personal, bisa jadi juga tidak akan sehat secara sosial. Karena kalau saya beranggapan begini, masyarakat yang sehat itu terdiri daripada individu-individu yang sehat. Atau sebaliknya, individu yang sehat itu bisa membentuk masyarakat yang sehat.
Jadi tentu ada hubungannya antara toxic relationship antar individu, antar personal dengan toxic relationship di individu dengan masyarakat pada umumnya, seperti itu Dinda. Iya, ya berarti saling berkaitan satu Sangat sama lain berkaitan, ya, betul. Iya, Karena walaupun bagaimana racun, sekecil apapun racun itu akan menjadi besar ya. Betul. Kalau kita misalnya ada istilah rusak susu karena nila sedikit, rusak susu sebelaka, itu artinya apa? Bisa jadi racun itu merusak semuanya, seperti itu. Betul. Dalam suatu masyarakat juga individu ini berperan penting ya. Sangat berperan penting, betul. Ya, saya setuju juga, saling mempengaruhi begitu ya, Prof. Betul. Nah, Sivitas UPI juga perlu tahu nih kalau Prof Eli ini merupakan salah satu pegiat kampus nir kekerasan di UPI. Nah, kalau boleh tahu nih, Prof, kampus nir kekerasan itu seperti apa sih, Prof? Jadi semula begini, kami di Pusat Kajian Pengembangan Kependudukan, Peranan Wanita dan Perlindungan Anak pada saat itu melihat ada gejala-gejala di kampus UPI ini tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual. Oleh sebab itu berinisiatiflah kami membuat kampus nir kekerasan dengan salah satunya membuka link aduan, kemudian mengadvokasi mereka yang memang menjadi korban kekerasan. Nah, di antara mereka juga yang menjadi korban kekerasan bisa jadi penyebabnya adalah karena toxic relationship, seperti itu. Karena dari link aduan itu banyak juga teman-teman kita yang memang mendapatkan kekerasan dalam pacaran, kemudian juga kekerasan berbasis online, baik dilakukan oleh temannya, tapi banyaknya adalah oleh sesama teman. Juga ada yang beberapa oleh sivitas yang lain, seperti itu. Iya, berarti berdasarkan aduan yang Prof terima ini, betul, bisa memicu dari toxic relationship itu sendiri bisa ya, Prof? Memicu dari toxic relationship. Yang kebetulan alhamdulillah sekarang pusat namanya menjadi Pusat Pendampingan Krisis, itu di LPPM sudah di-SK-kan oleh rektor dan semula dibahas dan disetujui di Senat, kemudian disahkan oleh rektor, sekarang menjadi lembaga tersendiri. Sehingga orang akan tahu bahwa UPI sangat care, sangat peduli terhadap kampus nir kekerasan ini, seperti itu. Jadi kalau sivitas UPI, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, kalau memang diperlakukan tidak adil oleh orang lain, baik oleh sivitas UPI sendiri maupun masyarakat luar, silakan boleh mengadukan kepada link aduan Pusat Krisis Center ini, seperti itu Dinda. Betul, ini luar biasa ya. Pasti Sivitas UPI juga ada yang baru tahu nih kalau UPI ini menyediakan lembaga untuk aduan dari kekerasan yang dialami oleh Sivitas UPI terkhususnya. Kebetulan yang menjadi ketuanya itu sekarang Bu Dr. Hani ya. Beliau juga psikolog, juga ahli gender, jadi sangat tepat sekali ini kita memiliki lembaga seperti ini di UPI begitu. Iya, luar biasa, sangat bermanfaat ya Prof lembaga ini. Insya Allah bermanfaat. Nah, biasanya Prof, teman-teman Sivitas UPI nih yang melakukan aduan, itu biasanya diberikan solusi atau penanggulangannya itu seperti apa sih Prof? Jadi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pusat Krisis, itu memang ketika aduan masuk kita tentu memilah data ya. Apakah data ini bisa diselesaikan sendiri di Pusat Krisis, misalnya hanya perlu nasihat, hanya perlu teman curhat dan lain sebagainya, atau kalau sudah bisa juga ketika memang masalahnya sudah berat, kita bisa sampaikan kepada kepada rektor dalam hal ini untuk ditindaklanjuti di Komisi Disiplin. Kebetulan kan UPI punya di Komisi Disiplin yang menangani disiplin mahasiswa. Sehingga kalau ada mahasiswa melanggar kode etik mahasiswa atau peraturan mahasiswa itu ditindaklanjuti di Komisi Disiplin, seperti itu. Oh iya. Tetapi kalau misalnya aduannya menyangkut masalah dosen, katakanlah menyangkut masalah urusan rumah tangga, terjadi kekerasan dalam rumah tangga lain sebagainya, ini juga kita kalau sudah menyangkut masalah perceraian dan lain sebagainya, ditujukannya tentu ke BINAP ya. Pembinaan itu diberikan suratnya dari Krisis Center ke Warek 3 untuk melakukan pembinaan kepada dosen atau tenaga pendidikan, seperti itu. Jadi pasti ditindaklanjuti berdasarkan permasalahannya ya Prof. Luar biasa. Nah, tentu juga ya Prof, ini kalau masih ngomongin tentang hubungan yang toksik gitu ya Prof.
berdasarkan beberapa pengalaman, orang-orang yang sudah terlibat dalam hubungan yang toksik ini biasanya akan merasa kesulitan untuk keluar dari hubungan itu gitu ya, Prof. Nah, beberapa dari teman Dinda juga cerita kalau mereka itu punya hubungan yang toksik, Prof. Betul. Baik sama circle pertemanannya, sama pasangannya, atau bahkan sama keluarganya nih, Prof. Nah, Dinda itu sebagai teman, apa sih, Prof, yang harus dilakukan ketika tahu teman terdekat Dinda ini tuh berada dalam hubungan yang toksik? Oke, sebelum ke sana sebenarnya apapun hubungan yang kita bangun sebetulnya tujuannya adalah untuk bahagia. Betul. Ya, bukan untuk menderita gitu ya. Artinya ketika kita berada di dalam hubungan tersebut, sedapat mungkin kita harus bisa meresolusi dulu diri sendiri ya. Ketika kita misalnya menghadapi pasangan seperti itu, kita harus jangan sampai bilang, nanti juga besok atau lusa dia akan baik dengan sendirinya. Kemudian setelah itu ternyata memang susah untuk keluar dari situ, karena memang saya sering kali katakan kepada mahasiswa, cobalah jangan jadi pahlawan kesiangan. Kenapa? Karena memang biarin aja, aku bisa merubah dia kok. Nah, jadi sebetulnya pada saat kita menjalin hubungan baik dengan teman maupun dengan pacar ya, atau dengan suami atau dengan istri, tentu kita harus mencari dulu yang memang setara dengan kita, artinya mempunyai chemistry gitu ya, mempunyai sesuatu yang harus dibangun sehingga setara, jangan sampai tidak setara. Jadi toksik itu juga disebabkan karena ketidaksetaraan. Kadang-kadang membiarkan biarin aja lah, dia pemarah, nanti dengan aku jadi baik kok gitu ya, nggak bisa begitu. Nah, tetapi ketika kita sudah terjerat di dalam hubungan toxic relationship itu, setelah kita tidak bisa meresolusi diri kita sendiri untuk keluar dari hubungan tersebut, tentu kita minta orang lain. Betul. Karena di dalam konsep resolusi konflik, misalnya kita itu bisa meminta teman sebagai mediasi ya, sebagai mediator. Kemudian juga kalau bisa juga kita juga mengajukan sendiri, punya keberanian sendiri kepada pasangan kita, itu harus punya keberanian. Ya lebih jauh lagi juga yang paling bagus kalau kita tidak bisa menyelesaikan pada teman, kemudian juga tidak menyelesaikan oleh diri kita sendiri, ya kita meminta kepada profesional tentu saja, mungkin psikolog, mungkin bimbingan konseling, atau mungkin di UPI pada pusat krisis ini. Seperti itu, Dinda. Betul-betul. Nih perlu dicatat juga ya Prof sama Sivitas UPI kalau biasanya ini pemikiran perempuan gitu. Betul. Kayak nggak apa-apa nanti dia bakal berubah sama aku gitu ya Prof. Betul. Nah itu perlu ditangani segera gitu. Kalau misalnya nggak curhat sama teman masih kurang bisa menyelesaikan, bisa go to profesional ya Prof. Iya, betul. Bisa ke bimbingan konseling atau psikolog begitu. Oke, ini menarik sekali ya tentang toxic relationship, karena Sivitas UPI juga pasti ini dengerinnya dengan serius gitu ya Prof. Iya, betul. Iya. Nah, gimana sih Prof sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang sudah terlibat dalam toxic relationship, mereka itu kan pasti setelah keluar dari hubungan itu akan merasa harus healing dulu, penyembuhan diri agar tidak trauma berhubungan sama orang lain, begitu ya Prof. Nah, tapi kita juga sebagai makhluk sosial tentu kan harus menjalin hubungan dengan orang lain, berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, gimana sih Prof caranya agar kita ini bisa mengatasi dan menghindari hubungan yang toksik bermasyarakat gitu? Iya, tentu saja ketika kita menghindari hubungan toksik bermasyarakat, setelah kita terkena toksik ya, kita untuk kembali menjalin hubungan relasi ini kita harus mulai belajar melupakan masa lalu deh. Ya, jangan terjebak di ruang nostalgia gitu ya. Jadi kalau kita belajar merupakan masa lalu, karena memang dari sekian ini salah satu faktor penyebab toksik itu cinta loh. Makanya ada lagu Cinta Membunuhmu kan, begitu kan. Nah, jadi kalau setelah kita healing, kita mencoba belajar kembali ke masyarakat kita, ke lingkungan sosial kita secara sehat. Ya paling tidak kita melibatkan diri pada berbagai organisasi, berbagai kegiatan, menjadi seperti teman-teman di sini kan, kegiatan ikut di dalam kegiatan TV, UPI, podcast ini kan sangat mengasihkan sekali ya. Betul. Jadi jangan berpikir yang tidak bahagia lah, kita berpikirnya yang bahagia saja, lupakan masa lalu begitu. Kembali lagi kita untuk memulai kehidupan baru. Kita harus berpikiran pada setiap hari adalah hari yang baru yang harus kita lalui dengan bahagia, begitu Dinda.
Luar biasa, Prof. Lupakan masa lalu, pikirkan hari yang baru, ya, Prof. Yang penuh kebahagiaan. Yang penuh kebahagiaan. Menarik, ini nggak kerasa nih, Prof. Kita udah ada di akhir diskusi ini, Prof. Tapi sebelumnya Dinda dan juga Sivitas UPI ingin mendengarkan closing statement dari Prof. Eli mengenai topik kita pada hari ini, yaitu tentang toxic relationship. Silahkan, Prof. Baik, yang paling utama ketika kita menjalin hubungan tentu harus bahagia. Ketika kita sudah menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu interpersonal, individu dengan individu maupun dengan kelompok, kita harus meminimalisasi kita sendiri, jangan menjadi toksik, ya. Jangan menjadi toksik. Salah satu toksik itu ketika kita terlalu kepo loh sama orang lain, misalnya ya. Nah, kita jangan menjadi toksik, juga jangan menjadi orang yang misalnya ketika di masyarakat itu kita menjadi orang yang selalu berpikiran negatif sama orang lain. Nah, selalu berpikiran negatif sama orang lain itu adalah gejala toksik, sehingga mungkin kita dibenci di dalam pergaulan. Ya, yang paling penting sekali lagi di dalam konsep pergaulan di dalam masyarakat, kita harus hidup secara sehat di masyarakat. Sekali lagi jangan ada toksik di antara kita. Luar biasa. Jadi dimulai dari diri sendiri juga ya, Prof. Saja, ya. Karena sekali lagi saya katakan tadi, masyarakat sehat itu terdiri daripada individu-individu yang sehat, dan individu-individu yang sehat itu membangun masyarakat yang sehat, begitu Dinda ya. Iya, keterkaitan antara individu dan masyarakat ini sangat penting ya, Prof. Penting sekali, betul. Oke, baik, luar biasa. Nah, Prof, biasanya ini ya pakar-pakar yang hadir di episode Pikir Pakar ini punya quotes nih, Prof. Apakah Prof punya quotes untuk Sivitas UPI terkait toxic relationship ini? Iya, mari kita menjalin hubungan secara sehat. Itu saja. Mari kita menjalin hubungan secara sehat. Begitu Sivitas UPI. Perlu diingat ya bahwa percakapan kita ini sangat menarik karena tadi ternyata toxic relationship ini berhubungan gitu antara psikologi dengan sosiologi juga. Kita saling keterkaitan, jangan sampai yang satunya hilang begitu saja. Iya, betul sekali, Dinda. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Prof karena sudah bersedia menjadi narasumber di episode Pikir Pakar ini. Sama-sama, semoga semuanya sehat dan sukses ya. Amin. Semuanya. Sekali lagi semoga Prof juga selalu sehat-sehat ya, Prof. Amin. Terima kasih. Oke, Sivitas UPI, sekian episode Pikir Pakar kita kali ini membahas tentang toxic relationship. Jangan lupa ya buat dengerin terus episode Pikir Pakar selanjutnya karena akan semakin menarik dan seru. Oke, sekali lagi terima kasih. Aku Dinda, sampai jumpa lagi.